Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini masih kita melanjutkan pembahasan perawatan ya untuk di suatu industri. Ini kita lihat masih sedikit review yang kemarin, yaitu bagaimana maintenance atau perawatan terhadap sistem produksi di suatu industri. Teori dasar mengatakan bahwa perawatan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu produk atau barang dalam memperbaiki sistemnya, ya, dalam memperbaiki semua mesin-mesin sampai pada kondisi yang dapat diterima. Itu teori dasar dari perawatan. Nah, hubungan perawatan dengan sistem produksi ini adalah kenapa, sehingga ada suatu pertanyaan, alasan pentingnya dilakukan pekerjaan perawatan, ya. Oleh karena itu, suatu sistem produksi kalau tidak dilakukan perawatan, maka sistem produksinya akan semakin lama menurun. Sehingga itulah hubungan dari kenapa perawatan perlu di satu sistem produksi. Nah, yang pertama adalah agar alat tersebut siap pakai pada saat yang diperlukan. Ya, artinya bahwa kapanpun ada permintaan dari klien, mesin yang kita gunakan untuk memproduksi pesanan dari itu harus siap pakai. Kemudian agar kemampuan kinerja atau alat tetap dalam kondisi yang baik secara teknis maupun ekonomis. Ini artinya bahwa yang tadi kita sudah bahas, bahwa sistem produksi tidak akan menurun kualitasnya kalau kita melakukan perawatan secara baik dan benar, sehingga kondisi mesin yang bekerja lebih baik, yaitu kondisi yang dapat diterima, sehingga menghasilkan produksi yang berkualitas, ya. Kemudian agar umur pakai dari alat tersebut dapat diperpanjang, ya. Sama juga kalau misalnya yang kita bahas kemarin, bahwa ada perawatan yang tidak terencana, unplanned maintenance, itu ada mesin yang breakdown, ya. Kalau misalnya kita menggunakannya dengan cara yang baik, ya, maka alat tersebut bisa berumur lebih panjang, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari perawatan. Definisinya tadi kita sudah bahas juga di atas, bahwa pemeliharaan rencana itu plain maintenance atau pemeliharaan terencana itu plain maintenance, itu adalah pemeliharaan yang diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan. Jadi kalau misalnya itu kita harus tetap think to the future, ya, berpikir masa depan. Kemudian ada pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi semuanya ada perencanaan. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa suatu sistem atau suatu organisasi tidak akan mendapatkan keuntungan yang baik, keuntungan yang besar, kalau tidak dilakukan suatu perencanaan yang baik. Jadi perencanaan yang baik untuk meningkatkan keuntungan yang besar, ya. Jadi setiap kegiatan harus direncanakan, apalagi terlebih-lebih untuk perusahaan yang besar, gitu ya. Kemudian pemeliharaan pencegahan itu adalah pemeliharaan yang dilakukan atau preventif, ya. Pencegahan itu preventif, dilakukan pada selang waktu yang ditentukan sebelumnya atau terhadap kriteria lain yang diuraikan, dan dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan bagian-bagian lain yang tidak memenuhi kondisi yang bisa diterima, ya. Jadi hubungannya tetap harus ada unplanned maintenance dengan planned maintenance. Yang unplanned maintenance bisa mengurangi waktu kerjanya, ya, bisa lebih panjang waktunya kalau misalnya kita melakukan preventive maintenance, ya. Jadi di sini ada hubungannya antara preventive maintenance dan unplanned maintenance. Planned maintenance dengan unplanned maintenance, gitu ya. Jadi
dilakukan pada selang waktu yang ditentukan. Itu biasanya kalau preventive maintenance itu kan bisa dilakukan, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang tahunan yang perlu dilakukan pemeliharaan pencegahan. Ya, diatur berdasarkan selang waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Gitu. Ya, kemudian pemeliharaan korektif ini adalah pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki satu bagian, termasuk penyetelan dan reparasi, ya, yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima kembali. Oke, kemudian selanjutnya adalah pemeliharaan running maintenance atau pemeliharaan jalan. Itu adalah pemeliharaan yang dapat dilakukan selama mesin sedang beroperasi atau selama mesin sedang berjalan. Ya, kemudian pemeliharaan terberhenti ini downtime stop maintenance. Gitu. Ini pemeliharaan yang dilakukan pada saat mesin berhenti. Kemudian pemeliharaan darurat ini pemeliharaan yang perlu segera dilakukan untuk mencegah akibat yang lebih serius. Ya, contohnya kalau misalnya ada bel satu motor ya yang sudah mulai kendur, itu harus cepat-cepat diganti, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan kekencangan dari pemasangan bel itu sendiri atau kendur dan sebagainya, itu akan mengakibatkan kerusakan ke bagian-bagian yang lain. Nah, ini yang perlu dilakukan pemeliharaan darurat yang seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya adalah kita lihat masih membicarakan, kemarin kita sudah bahas juga masalah strategi pemeliharaan atau maintenance strategi. Ini adalah suatu pilihan dari program maintenance yang akan mengakibatkan keberlangsungan suatu produksi dari pabrik itu menghasilkan produktivitas, ya, karena butuh suatu hal-hal yang perlu dilakukan secara hati-hati. Dari bentuk maintenance yang akan digunakan untuk menghasilkan produksi yang dibutuhkan, kemudian waktu, biaya, reliabilitas dari maintenance yang dari pekerja-pekerja yang melakukan maintenance, dan kondisi peralatan yang bisa bekerja setiap saat. Nah, untuk menentukan itu ya ditentukan strategi perlakuannya, yang boleh dikatakan ini menjadi suatu hal yang sulit untuk bisa dilakukan, ya, tapi kalau memang diniatkan dengan sesuatu yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas atau kualitas dari produksi industri itu sendiri, harus tetap dilakukan, ya. Kemudian yang pertama ini adalah kesulitan yang ada di dalam satu strategi perawatan, itu adalah skill workforce, ya, kemampuan dari pekerjaan yang dilakukan, ya, skill. Jadi tetap harus ada peningkatan skill, peningkatan kemampuan. Skill itu adalah bukan cuma kemampuan, bukan cuma keahlian, tapi juga bagaimana kemampuan untuk menjelaskan semua permasalahan yang ada di dalam suatu sistem. Jadi pergeseran dari makna dari skill itu dulu adalah skill keahlian, kalau sekarang itu sudah berubah menjadi skill itu bukan cuma sekedar ahli, tetapi juga bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu sistem yang terjadi masalah, gitu ya. Kemudian experience engineers ini adalah pengalaman dari engineer itu sendiri, insinyur yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Misalnya ada insinyur listrik, insinyur mesin, insinyur sipil dan sebagainya, itu harus punya pengalaman yang baik di dalam menangani setiap permasalahan di dalam satu industri. Kemudian yang permasalahan yang berikut adalah instrumentasi pendukung, ya, peralatan pendukung. Ini biasanya yang di pabrik atau di industri harus benar-benar sudah disiapkan instrumentasi pendukung. Instrumentasi pendukung itu bisa saja dibuat oleh satu kru atau sistem yang bekerja di dalam suatu sistem itu sendiri, ya. Kemudian ada good cooperation between the maintenance department.
ada kerjasama yang baik di antara departemen maintenance. Ya, departemen maintenance itu biasanya kan cuma ada beberapa bagian-bagian ya di departemen itu sendiri. Bagian-bagian itu harus saling bekerja sama, ya, saling membutuhkan. Ya, itu. Selanjutnya adalah strategi yang lain. Ini adalah faktor yang mempengaruhi strategi perlakuan yang harus dilakukan pemilihan, yaitu umur produksi peralatan atau mesin yang digunakan, gitu ya. Jadi mesin yang digunakan untuk melakukan produksi itu harus diperhitungkan. Kira-kira dia sudah nanti ada breakdownnya berapa tahun, ya, obsolete-nya itu berapa tahun. Ini harus diperhitungkan, ya. Jadi berapa tahun dia bisa bekerja secara optimum, ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya Anda punya motor, ya, motor itu kalau misalnya Anda melakukan perawatan yang bagus, ya, satu saat juga dia akan haus juga, ya. Paling bisa dipakai 5 tahun 10 tahun itu sudah bagus, harus diganti dengan sistem yang motor yang lain, ya. Motor-motor juga seperti itu, dia pasti punya kejenuhan di dalam satu titik tertentu, ya. Jadi harus dipikirkan juga bagaimana mesin atau peralatan produksi umurnya. Kemudian di level engine usage kapasitas, ya. Kapasitas penggunaan engine harus dilihat dari levelnya, ya. Jadi kalau misalnya satu mesin itu ada di level berapa, ya, kapasitasnya penggunaannya berapa, gitu ya. Misalnya tidak boleh melampaui kapasitas yang digunakan satu engine. Nah, ini kalau misalnya kita cerita, ini banyak sekali ya ceritanya di dalam satu sistem, ya. Ada alat press yang dibuat oleh Cina itu mempunyai kecepatan tekan itu sampai 150 bar misalnya. Tapi dalam penggunaannya dia tidak pernah dilakukan dalam 150 bar karena memang itu adalah maksimum dari kapasitasnya dia, gitu. Jadi kalau melebihi kapasitas biasanya alat itu akan lebih cepat rusak, gitu ya. Kemudian nah ini yang menjadi pengaruh dari faktor-faktor yang perlakuan strategi itu adalah kadang-kadang kita tidak membaca spare part yang ada, ya. Spare part itu artinya nanti kita coba bahas ada di pertemuan terakhir itu ada yang namanya bagaimana mengelola spare part, control and pengendalian dari spare part itu sendiri. Nanti ada hitungannya seperti apa. Kemudian kemampuan dari departemen maintenance untuk bekerja cepat, ya. Kita dituntut sekarang itu harus bekerja cepat, tidak boleh biar lambat atau selamat, tapi sekarang adalah biar cepat atau asal selamat, ya. Ini adalah kemampuan dari suatu sistem yang memang kita harus bertarung atau bertaruh dengan industri-industri lain, harus bekerja cepat, gitu ya. Kemudian situasi pasar ini yang menyulitkan juga, mempengaruhi dari suatu sistem ini strateginya seperti apa, ya. Kemudian membaca keperluan-keperluan dan lain-lainnya, ya. Harus membaca semua situasi di pasar seperti apa. Nah, ini sekedar contoh saja, ya. Contoh di salah satu pabrik, ya. Sebuah pabrik memiliki 200 mesin dan insinyur. Jadi ada mesinnya 200, insinyurnya juga 200. Jadi satu mesin satu insinyur, ya. Pemeliharaan dengan kru untuk mengawasi perbaikan yang memperbaiki mesin rusak, ya. Jadi ada insinyur pemeliharaan dengan kru untuk mengawasi perbaikan yang memperbaiki mesin rusak. Kebijakan pemeliharaan untuk memperbaiki mesin rusak itu mengendalikan dan mengembalikan produksi rata-rata dalam waktu 2 jam. Jika tingkat kerusakan rata-rata adalah 4,5 mesin per jam dan setiap kru perbaikan dapat memperbaiki 1,25 mesin per jam rata-rata. Berapa kru perbaikan yang diperlukan? Nah, ini perlu semuanya diperhitungkan di dalam suatu industri, ya. Berapa dalam bentuk mesinnya itu 4,5 mesin. Jadi hitungannya udah bukan cuma satuan atau udah dihitungnya secara menyeluruh. Ini perusahaan yang cukup besar, gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah
kita bisa menggunakan rumus tingkat perbaikan rata-rata atau disebut mu. Itu adalah TS sama dengan 1 dibagi mu kurang lambda, atau kalau kita turunkan menjadi mu itu sama dengan lambda ditambah 1 dibagi TS, di mana mu itu adalah tingkat perbaikan yang ditanya tadi, kemudian alfa adalah tingkat kedatangan mesin kerusakan, di dalam soal itu adalah 4,5, kemudian TS itu adalah rata-rata waktu kedatangan dalam mesin dalam suatu sistem. Nah, di dalam soal itu ada 2 jam. Kemudian CR itu adalah crew repair, jadi kru yang memperbaiki. Di soal itu ada 1,25 mesin per jam, itu kru yang bisa melakukan. Nah, itu dihitung. Kemudian diperlukan perbaikan tingkat rata-rata, di mana mu itu adalah alfa ditambah 1 per TS, di mana alfanya itu adalah 4,5 ditambah 1 per TS, TS-nya itu adalah 2, sehingga perbaikan tingkat rata-rata itu adalah 5 mesin per jam. Kemudian jumlah kru, di mana mu itu dibagi CR mesin per jam, atau kru yang memperbaiki. CR mesin per jam itu adalah kru yang memperbaiki, itu adalah 1,25, karena mu-nya itu adalah 5 dibagi 1,25, jadi diperlukan ada 4 kru perbaikan yang diperlukan. Itu adalah contoh dari satu perhitungan yang benar-benar diperhitungkan untuk perbaikan mesin di dalam suatu industri. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.